Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah hadir tepat waktu. Saya sangat mengapresiasi dan saya berdoa mudah-mudahan kalian sukses, bisa diterima di perguruan tinggi negeri yang diharapkan, dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kemuliaan kepada kalian. Untuk itu, agar pertemuan kita kali ini Allah senantiasa berikan keberkahan, kemanfaatan. Mari kita sama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Peluang binomial di modul ini sudah saya tuliskan. Mudah-mudahan kalian nanti bisa membacanya. Kalau seandainya apa yang saya sampaikan di sini agak miss, nah, jadi tolong dibaca bahwa peluang atau biasa disebut dengan probabilitas itu adalah untuk mengungkapkan ukuran ketidakpastian ya, atau ketidakyakinan, atau disebut teori kemungkinan ya kan. Seperti tadi di awal saya kemukakan. Nah, teori ketidakpastian atau ketidakmungkinan ini tentu perlu buat kita, khususnya di era sekarang itu, untuk bisa memperkirakan, memprediksi. Misal kondisi sekarang cuacanya sangat ekstrim. Maka kalau kalian ingin melakukan perjalanan misalkan ke Sumatera, nah kalian harus bisa memprediksi. Kira-kira bisa nggak ya? Kira-kira bandara bisa lancar atau tidak ya? Apalagi sekarang masa pandemi, harus di swab dan lain sebagainya. Nah itu harus bisa memprediksi. Kalau gitu karena pertemuannya tidak terlalu penting, saya cancel aja deh. Kita pertemuan lewat Zoom aja dan sebagainya. Nah itu harus bisa diprediksi, harus bisa diperhitungkan. Jangan sampai kita sudah berangkat, tiba-tiba banyak kendala-kendala yang dihadapi. Nah itu perlu diprediksi. Karena ada ketidakpastian. Begitupun dalam hidup kita itu kan banyak ketidakpastiannya. Apakah kita yakin besok kita masih bisa menghirup udara segar? Apakah kita yakin bahwa minggu depan kita masih sehat dan lain sebagainya? Kan kita tidak tahu. Tapi kita bisa memprediksi. Kalau misalkan tidurnya cukup, kemudian makanannya yang dimakan sehat, kemudian selalu memperhatikan menutup masker, kemudian cuci tangan dan sebagainya, saya aman deh dari COVID dan sebagainya. Kan bisa diprediksi. Begitupun pemerintah sekarang kan selalu ada ketidakpastian. Kenapa? Karena memang hidup itu banyak ketidakpastian. Tiba-tiba lockdown, tiba-tiba dibuka, tiba-tiba awalnya direncanakan belajar tatap muka, tiba-tiba dibatalkan dan sebagainya. Kan ada ketidakpastian. Nah, ilmu peluang itu di situ sangat berperan untuk membuat plan A, plan B, plan C dan seterusnya. Maka seorang manajer itu perlu membuat sebuah perencanaan. Nah di sini ada satu hal yang mungkin harus kalian perhatikan. Jadi peluang di sini ada dua nanti nilainya, ada cara pengambilannya, ada discrete, ada continue. Kalau discrete itu berarti sudah pasti nilainya cenderung bulat ya. Kalau continue itu tidak pasti, artinya nilainya tidak bulat tapi real ada. Discrete itu cenderung nilainya bisa ditentukan 1, 2, 3, 4. Kalau continue itu interval, antara lah, kisaran dan seterusnya. Nah, kita akan belajar tentang peluang pengambilan secara discrete dan continue. Nah, jadi di sini di video yang saya buat juga sudah saya kemukakan bagaimana itu peluang discrete contohnya. Nah, kalau discrete di sini nilainya yang misalkan begini. Ini makanya teori peluangnya di kelas SMP mungkin sudah ya. Oke lah, misalkan koin lah. Kalau kalian melempar 2 buah koin ya, di SMP kan sudah. Ada berapa kemungkinan kalau koin itu dilempar, yang muncul di permukaan itu ada berapa saja? Ada kemungkinan apa saja? Kalau 2 koin dilempar. Misalkan yang pertama saya katakan angka
Sisi yang kedua saya katakan gambar. AG. 2 koin dilempar. Ada berapa kemungkinan? Angka gambar, gambar angka, angka-angka, gambar-gambar. Nah, berarti ada berapa kemungkinan? Ada 4 kemungkinan. Nah, diskritnya itu di situ. Ada 0 angka, ada 1 angka, ada 1 gambar, ya kan? Ada 2 gambar atau ada 2 angka. Jadi misalkan X menyatakan munculnya gambar. Maka X itu bisa 0, bisa 1, bisa 2. Kenapa? X munculnya gambar, 0 artinya angka semua. X1 artinya apa? Angkanya cuma 1. X2 artinya angkanya ada 2. Gitu ya. Nah, itu yang dimaksud dengan peluang diskrit. Nanti kita akan ke sana. Nah, peluang diskrit ini salah satunya adalah binomial. Nah, tentu di binomial ini saya harus menjelaskan dulu yang namanya segitiga Pascal atau kombinasi binomial Newton ya. Binomial Newton. Oke. Nah, binomial Newton ini di SMP sudah dikenalkan sebenarnya di saat segitiga Pascal ya. Atau bilangan segitiga. Segitiga Pascal. Nah, di segitiga Pascal itu mungkin kalian pernah lihat sebuah susunan angka begini. 1, 1. Kemudian 1, 2. 1 gitu ya. 1, 3. 3. 1. Pernah lihat seperti ini? 1, 4, 6, 4, 1. Gitu ya. Nah, ini sebenarnya penjabaran nilai 121, 1331, 14641 itu sebenarnya dari waktu di SMP itu pelemparan koin. Misalkan ini pelemparan 1 koin. Ini koin. Ini 1 koin. 1 koin berarti hanya kemungkinan 1 angka, 1 gambar. Kemudian ini adalah 2 koin. 2 koin itu artinya 1 angka, dua-duanya angka, 1 angka, dua-duanya gambar. Atau tidak ada angka, ada 1 kemungkinan artinya dua-duanya gambar. 1 angka hanya ada 2 kemungkinan. Tadi Salman mengatakan 1 angka, 1 gambar kan? Berarti gambar angka, angka gambar kan? Jadi kalau koin itu dilempar, ini angka kan mungkin kan? Mungkin juga angka, gambar. Mungkin juga gambar, angka kan gitu ya. Mungkin juga gambar, gambar. Nah kan ada. Jadi yang angka semua artinya 0 gambar misalkan. Yang gambar semua artinya berarti 2 gambar. Yang 1 gambar 1 angka ini artinya 1 gambar. Nah nanti diskritnya itu ini 1, 0, 2. 0 gambar, 1 gambar, 2 gambar. Artinya berarti kita membicarakan muncul gambar. Nah muncul gambar berarti ada 0 gambar, ada 1 gambar, ada 2 gambar. Nah kalau misalkan 3 koin, maka 3 koin itu yang memungkinkan adalah 0 gambar, 1 gambar, 2 gambar, 3 gambar. 0 gambar berarti artinya angka semua. 1 gambar artinya 1 gambar 2 angka kan. 2 gambar artinya 2 gambar 1 angka. 3 gambar artinya 3 gambar. Maka kemungkinannya ada 3, 3, 1, 3, 3, 1. Itu. Kemudian 4 koin. 4 koin 1, 4, 6, 4, 1. Artinya apa? Kalau misalkan 1 di sini 0 gambar. Artinya angka semua. 4 berarti 1 gambar. 3 angka.
6 itu artinya 2 gambar 2 angka. 4 itu artinya 3 gambar 1 angka. 1 itu artinya keempat-empatnya gambar. Nah itu kalau 4 koin. Nah itu kan koin waktu di SMP kan. Nah sekarang nanti di peluang itu kita tidak bicara koin, tapi adalah sukses dan gagal. Karena dalam sebuah kesempatan kita hanya 2 kemungkinan. Sukses atau gagal. Begitupun kalian berkeinginan masuk UI, hanya ada 2 kemungkinan kan? Diterima atau ditolak. Diterima di UI atau tidak diterima di UI. Hanya 2 kemungkinan. Begitupun kehidupan kita ke depan. Sukses atau gagal. Paham nggak maksudnya? Pak. Ya. Paham, Pak. Ya, jadi kenapa kita bicara koin? Karena memang diaplikasikan dalam kehidupan bahwa kita akan mengalami 2 kemungkinan. Sukses atau gagal. Kita akan mengalami 2 kemungkinan. Diterima atau ditolak. Misalkan seperti hanya kalian misalkan nanti mau menikah. Misalkan melamar. Ada 2 kemungkinan kan? Ditolak atau diterima oleh calon mertua itu kan? Jadi hanya ada 2 sisi kan? Makanya peluang itu selalu diawali dengan koin. Karena perumpamaan koin itu sama seperti hanya dalam kehidupan. Hanya 2 kemungkinan. Diterima atau ditolak. Sukses atau gagal. Nah, lalu apa kaitannya dengan binom Newton? Binom itu adalah 2. Seperti hanya mata koin. Koin hanya ada 2. Satu sisi angka, satu sisi gambar. Begitupun dalam kehidupan. Ada 2 kemungkinan. Gagal atau sukses. Sukses atau gagal. Makanya binomial itu penting. Lalu yang kedua, berkaitannya dengan kombinasi. Kenapa kita perlu kombinasi? Kalau misalkan belum, saya sedikit teorinya dulu lah. Biar nyambung. Karena kalau enggak ya repot juga. Kombinasi ya. Saya kemukakan teori sederhana aja. Secara definisi bahwa kombinasi N, kombinasi R artinya sebenarnya mengambil R dari N. Atau R kemungkinan dari N kemungkinan. Itu rumusnya adalah N faktorial dibagi dengan N min R faktorial kali R faktorial. R faktorial. Nah ini teorinya, konsepnya. Nah, apa itu faktorial? Faktorial itu perkalian berurutan. Bilangan asli. N kali N min 1 kali N min 2. Sampai dengan seterusnya. Terakhir 1. Itu faktorial. Jadi kalau misalkan ada 5 kombinasi 2. Itu artinya 5 faktorial dibagi dengan 5 kurangi 2. 3 faktorial kali 2 faktorial. Berarti 5 kombinasi 2 itu 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 per 3 kali 2 kali 1 kali 2 kali 1. 3, 2, 1, coret berarti tinggal 5, 4, 2, 1. Berarti 10. Jadi 5 kombinasi 2 itu 10. Oh kalau gitu cara menghitungnya gimana? Berarti cara gampangnya 5 kombinasi 2 itu cukup begini aja. Perkalian berurutan 2 nilai tertinggi. 5 kali 4 dibagi dengan perkalian berurutan 2 nilai terendah. 21. Jadi 5 kombinasi 2 itu cukup kalian tuliskan 5 kali 4 dibagi 2 kali 1. 10. Gitu ya. Bisa dimengerti konsep prinsip dasar sederhananya? Bisa, Pak. Nah, dalam faktorial ingat bahwa 0 faktorial itu 0. 0 faktorial itu 1 ya. Kenapanya? Nah, nanti harus ada penjelasan ulang. Kenapa 0 faktorial itu 1 bukan 0? Nah, itu contohnya. Nah, sehingga kita bisa mendefinisikan 1, 2, 1 itu dari mana? Tadi 2 koin. Berarti ini adalah 0 gambar. Berarti 2 kombinasi 0. 2 itu berasal dari 1 gambar. Berarti 2 kombinasi 1. 1 itu berasal dari 2 gambar. Berarti 2 kombinasi 2. Nah, sehingga 1 itu berasal dari 2 kombinasi 0. Jadi kalau ada N kombinasi, 0 itu 1. N kombinasi N itu juga 1. Ya, ini catatannya bahwa N kombinasi 0 itu 1. N kombinasi N juga 1. Lalu
Satu yang ini karena 3 koin berarti ini berasal dari 3 kombinasi 0. Misalkan 3 koin muncul 0 gambar. Di sini 3 berasal dari 1 gambar, 3 kombinasi 1. Di sini 3 berasal dari 3 kombinasi 2, artinya 2 gambar. Di sini 1 berasal dari 3 kombinasi 3. 4 koin. 1 itu berasal dari 0 gambar, berarti 4 kombinasi 0. 4 itu berasal dari 1 gambar, 4 kombinasi 1. 6 itu berasal dari 2 gambar, berarti 4 kombinasi 2. 4 itu berasal dari 3 gambar, 4 kombinasi 3. 1 ini berasal dari 4 gambar, 4 kombinasi 4. Gitu ya. Nah, itu nilai-nilainya. Dengan menggunakan kombinasi. Nah, kalau ini satu apa ya? Berarti ini satu kombinasi 0 dan ini satu kombinasi 1. Gitu ya. Nah, itu kombinasi. Nah, binom itu penting. Binomial itu penting. Kenapa? Karena kita akan selalu berhubungan dengan nilai-nilai itu. Nah, waktu di kelas 11 atau di kelas 10 mungkin kalian pernah menjabarkan sebuah nilai begini. Misalkan A ditambah B kuadrat. Kalian tahu penjabaran A tambah B kuadrat? A kuadrat ditambah 2AB tambah B Oke, kuadrat. A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Perhatikan 2 koin. 1, 2, 1 angkanya. Perhatikan angka koefisien. Koefisien itu bilangan yang menyertai variabel. Variabelnya A dan B. 1, 2, 1. Berarti dari 2 koin. Oke. Kalau gitu A tambah B, pangkat 3 bisa ditentukan dong. Berapa? Ada yang tahu? A pangkat 3 ditambah A A pangkat 3 ditambah plus 3 A kuadrat B ditambah 3A 3AB kuadrat ditambah B pangkat 3. tambah 3AB kuadrat ditambah B pangkat 3. Perhatikan angkanya. B pangkat 3. 1, 3, 3, 1. 1, 3, 3, 1. Bisa dimengerti? Oh, kalau gitu bisa dong. A ditambah B pangkat 4. 4 koin berarti kan? Berapa? A pangkat 4 ditambah 4 A pangkat 3B ditambah 6 A kuadrat B kuadrat ditambah 4 AB pangkat 3 ditambah B pangkat 4. Oke, bagus. Jadi 4A pangkat 3B, 6A kuadrat B kuadrat tambah 4AB pangkat 3 ditambah B pangkat 4. Nah, kan nilainya 1, 4, 6, 4, 1 kan dari 4 koin. Nah, kalau gitu kalau N gimana? Misal, kalian melemparkan 10 koin. Kan ada yang pernah iseng, ngapain koin 10 dilemparkan? Ya, oke lah kalau gitu kalian melakukan 10 kali tes. Masuk ke perusahaan. Semua perusahaan pakai tes. Berarti kan ada 10 kemungkinan. Ditolak atau gagal. Diterima atau gagal. Atau misalkan, kamu tahu pemain bola paling terkenal siapa? Sebutkan aja satu lah. Ronaldo. Oke, katakanlah Ronaldo. Pernah nggak kalian menonton Ronaldo gagal mengeksekusi penalti? Pernah Pak, Piala Dunia 2018 lawan Iran. Oke, good. Pernahkah kalian menonton Ronaldo masukin bolanya saat penalti? Pernah Pak. Nah, berarti hanya 2 kemungkinan kan? Masukin gol atau gagal. Gagalnya kan terserah, bisa ketepis, bisa melambung terlalu tinggi. Artinya gol atau tidak gol. Berarti 2 kemungkinan kan? Gol atau gagal, sukses. Misalkan Ronaldo dalam permainannya telah melakukan 1000 kali tendangan penalti, 1000 kali. Katakanlah setahun dia main 100 kali. Ya berarti 10 tahun udah 1000 kali kan? Mungkin nggak? Nah, pertanyaannya, karena kalian pernah nonton Ronaldo gagal, pernah menonton Ronaldo berhasil, kira-kira mungkin nggak 1000 kali tembakan itu gol semua? Mungkin Pak. Mungkin aja kan. Penjaga gawangnya nggak ada.
cuman ada tiang doang. Bisa aja 1000 kali gol semua. Ya kan? Mungkin nggak gagal semua. Ya mungkin aja kan. Mungkin aja. Mungkin Ronaldonya diputar kemudian suruh nendang. Ternyata kipernya di mana, tendangannya kemana. Kan gagal semua. Mungkin. Artinya bahwa itu bisa diprediksi. Tapi dia punya kompetensi, dia punya kapasitas, dia punya skill. Maka orang bisa memprediksi bahwa peluang Ronaldo masukin gol itu 95%. Kok bisa? Karena dia telah melakukan 100 kali tembakan, 95 kali berhasil. Itu artinya 95% dia masukin gol. Berarti dia punya peluang 95%. Maka kalau dilakukan tembakan 5 kali dalam satu kesempatan, dalam sebuah event, misalkan Piala Dunia misalkan, dia melakukan 5 kali tembakan. Dia diprediksi peluangnya 95%. Maka kalau misalkan dia melakukan sebuah tembakan lalu dia berhasil 3 kali, maka peluangnya pasti ada. Tapi tentu tidak satu kan? Nah, binomial Newton itulah yang bisa mengukurnya, bisa menghitungnya, bisa memprediksinya berapa peluangnya. Jadi dengan peluang binomial bisa dihitung berapa kira-kira Ronaldo kalau 5 kali tembakan dia gol 3 kali, gol 2 kali. Kalau misalkan dia diprediksi memasukkan gol itu 95%, masuk. Berarti gagalnya 5%. Nah, itu bisa dihitung kira-kira berapa. Makanya dalam sebuah kesempatan Ronaldo selalu diberi kesempatan untuk maju sebagai eksekutor dalam permainan bola. Oke, kita lanjutkan di sini. Nah, tentu di sini kalau sudah N nggak mungkin kita bikin lagi segitiga Pascal sampai bawah, nggak mungkin. Maka di sini perlu yang namanya kombinasi. Jadi dengan demikian, 1 di sini berarti N kombinasi 0. Lalu A pangkat 4 berarti di sini A pangkat N. Berarti B-nya di sini 0. Gitu kan ya? Karena selalu AB. Lalu yang kedua berarti N kombinasi 1. Lalu A-nya berkurang 1. N-1 B pangkat 1. Kemudian yang ketiga N kombinasi 2. A pangkat N kurang 2. Berarti B-nya nambah 1, 2. Dan seterusnya sampai terakhir adalah N kombinasi N. Gitu kan ya? A pangkat 0. Kemudian B-nya pangkat N. Nah, inilah yang dimaksud dengan rentetan binomial Newton. Sampai sini bisa dimengerti? Demikian kita bisa menentukan nilai dari sebuah penjabaran binomial Newton dengan menggunakan kombinasi. Sehingga pada saat 5 pangkat 5 pakai Pascal masih bisa 1, 5, 10, 10, 5, 1 kan kalau pakai Pascal kan ya. Pakai segitiga Pascal 1, 5, 10, 10, 5, 1. Nah berarti kalau misalkan dengan binomial Newton kan sudah bisa dihitung. Kalau pangkat 5 kan berarti 5 kombinasi 0 A pangkat 5 kan ya. Kemudian 5 kombinasi 1 A pangkat 4B kan itu ya. 5 kombinasi 2 A pangkat 3 B kuadrat. Kemudian 5 kombinasi 3 A kuadrat B pangkat 3. Kemudian 5 kombinasi 4 AB pangkat 4. Dan 5 kombinasi 5 B pangkat 5. Nah ini jabarannya. Oke. Nah itu tentang binomial Newton. Nah nanti kita akan gunakan ini saat kita bicara dengan peluang binomial. Nah peluang binomial perlu dasar dari binom Newton. Kalau misalkan penjabaran dari binom Newtonnya suka-suka error ya pakai segitiga Pascal yang sudah belajar dari SMP. Kalau tidak sebaiknya diingat. Sampai sini bisa dimengerti? Bisa, Pak. Nah, distribusi peluang. Bagaimana peluang itu didistribusikan? Karena
seperti halnya nanti bahwa setiap kesempatan itu kita peluangnya pasti beda-beda. Misalkan Salman melakukan 5 kali tes. Misalkan tes masuk NTU, misalkan masuk NUS, misalkan kemudian masuk ITB, masuk UI, masuk UGM, misalkan 5 kali tes. Dia punya kompetensi. Misalkan orang memprediksi Salman itu peluangnya 80% setiap ikut tes. Kalau dia 3 kali masuk atau 3 kali lulus dalam tes itu, entah itu UI, entah itu ITB, entah itu NTU, berapa persen, berapa peluangnya. Nah, itu bisa dihitung berapa peluangnya dia. Kalau seandainya kompetensi dia misalkan 80%. Sekian dari saya, tetap jaga kesehatan, tetap semangat, jangan banyak tidur, jangan kurang tidur juga, banyak tidur juga keliru, kurang tidur juga salah. Karena kalau bisa ya tidur jangan terlalu malam, karena jam 8 sampai jam 3 itu recovery cell. Artinya ada perbaruan sel. Berarti sel-sel akan diperbaiki sampai jam 3. Oke, saya kira itu. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Silakan tonton video saya, buka modul saya, lanjutkan sampai pukul 9 sesuai dengan jadwal belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.